Solah itu asli bahasa Jawa. Ditiru-tiru sama bangsa Arab. Arab itu juga aslinya dari Jawa. Arab, anane rabi. Itu bangsa yang tukang kawin dulu. Sama leluhur Nusantara dikasih nama. Iki bangsa tukang kawin. Bangsa tukang ngentot. Bangsa anane rabi. Arab. Begitu awalnya ya. Nah, Arab itu terok-terok. Ikut-ikut tapi tidak ngerti yang ditirukan. Sholat. Jadi tidak karu-karuan. Sholat itu melakukan. Coba, Anda punya masalah haus. Coba, ini buktikan. Mana sholat yang benar? Sholatnya Jawa. Anda haus, langsung minum. Melakukan. Anda nggak ada uang, lakukan apa? Kerja. Itu melakukan. Coba Anda sholatnya Arab seperti sekarang, nggak ada uang, sholat mandi bersih, pakai baju, pakai sarung, jedotin kepala ke lantai sehari 1000 kali, dapat uangnya? Nggak bakalan. Punya masalah haus, coba haus langsung masuk ke kamar, sholat ritual, jedotin kepala ke lantai 1000 kali, hilang hausnya? Enggak. Itu kalau sholatnya Arab. Kalau sholatnya Jawa, sholah tuh bertindak. Coba Anda buka di Google kalau tidak percaya sama saya. Bahasa Bali sama, sampai sekarang orang-orang Bali juga sholah itu artinya berbuat, bertindak, melakukan. Ya, maka di Al-Quran ada kata-kata sholat untuk mengingat Allah. Bertindak, berbuat untuk mengingat Allah. Haus, berbuat. Kenapa? Sadar, haus berarti saya disuruh sama Allah yang lebih dekat dari urat leher. Suruh apa? Suruh minum. Saya minum. Lapar, berarti Tuhan yang lebih dekat dari urat leher nyuruh saya mengisi tubuh ini dengan makanan. Itu namanya sholat. Sampai di Arab jadi gak karu-karuan. Ya, nah kembali ke tadi, ngomong puasa. Puasa itu upawasa, melatih diri menyatu dengan Sang Maha Kuasa. Nah, itu harus ngemat, kita melatih diri merasakan. Saya haus, jangan minum sembarangan. Nah, jadi melatih diri minumnya tidak sembarangan. Bukan tidak minum sama sekali. Bukan. Tolol itu. Puasanya orang Arab tuh puasanya orang-orang tolol. Halo sobat-sobat semuanya. Jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Halo teman-teman semuanya. Sudah lama ya kita ndak live TikTok. Kita bahas tentang tema makin hari makin banyak orang yang murtad ya. Makin hari makin banyak orang yang murtad dari agama Arab. Kita membahas tentang fenomena makin hari makin banyak orang yang murtad. Ada Firman, ada Peyek bosku sudah bergabung. Terima kasih ya sudah sempat mampir. Kita sudah lama ndak live di TikTok teman-teman ya. Karena TikTok ini saya bikin video, banyak banget video di TikTok yang di take down ya. Jadi saya agak males sebenarnya. Nah, pada video kali ini kita live membahas tentang banyaknya fenomena orang murtad dari agama Arab. Teman-teman bisa kasih komentarnya, gimana menurut teman-teman ini? Setuju, senang, bergembira, atau sedih, atau kejang-kejang? Ya, kita membahas tentang fenomena murtad. Banyak orang menyatakan diri sudah murtad dari agama Arab Patinggenah ya. Di channel YouTube saya teman-teman ya, banyak orang tiap hari menghubungi saya, kemudian ada yang sempat telepon dan kemudian mau direkam bersaksi bahwa mereka orang-orang itu memutuskan dengan tegas murtad dari agama Arab Patinggenah ya. Coba saya cek dulu ya, ada beberapa nama yang sempat menyebutkan nama. Ada Pak Monang itu. Pak Monang itu videonya yang viral beberapa bulan yang lalu ya.
2 bulan yang lalu lah. Ya, Pak Monang bersaksi murtad permanen dari agama Arab itu. Kemudian videonya viral sampai kemudian Pak Monang sempat agak bimbang karena videonya setelah viral sempat heboh, dan Pak Monang sempat didatangi dari MUI, didatangi dari polisi, dari Polda ya. Kemudian di TikTok sempat minta di take down dan videonya sempat saya take down. Tapi yang di YouTube suruh take down, saya bilang wah nggak bisa Pak, sorry ya. Nah, tapi sekarang yang di TikTok setelah beberapa minggu yang lalu ternyata setelah Pak Monang didatangi MUI, didatangi Polda dan sebagainya, videonya saya buka lagi. Nah, selain Pak Monang teman-teman ya, ini ada banyak teman-teman ya yang memberi kesaksian sudah murtad, itu banyak banget. Cuman yang mau direkam, yang mau dibagikan di YouTube ya nggak banyak ya. Ini ada nama-nama, sebentar. Ada nama-nama seperti siapa tadi, Pak Monang tadi ya, Pak Monang. Kemudian setelah Pak Monang kesaksian itu, kemudian ada orang mulai bermunculan juga ya. Ada yang dari Jember itu. Ini orang Jember ini merasa tentram sejak 2021, murtad dari agama Arab ya. Dia ini teman-teman bisa cek di YouTube ya, langsung ke YouTube teman-teman. Kalau saya sampaikan di TikTok nanti kena ban lagi ya, TikTok ini lebay ya. Langsung di YouTube itu video 1 bulan yang lalu, kesaksian orang Jember ya, dia menyebutkan alamatnya di Gebang ya, dengan berani ya mengatakan murtad dari agama Arab Patinggenah ya. Kemudian juga ada Pak Sabar ya, kesaksian Pak Sabar, murtad itu bagus, murtad dari agama Arab itu bagus, murtad dari agama Arab kembali ke ajaran leluhur Nusantara. Nah, jadi yang kalau di channel Warta Kabar Baik ini teman-teman, rata-rata yang kesaksian murtadin yang memutuskan murtad dari agama Arab Patinggenah itu bukan pindah agama jadi beragama Kristen, jadi beragama Buddha, jadi beragama Hindu, enggak ya. Tapi kembali kepada ajaran leluhur Nusantara. Ya, jadi kan ceritanya singkatnya begini. Leluhur Nusantara dulu itu sudah punya kesadaran ajaran Budi. Ya, Budi yang menjadi budaya itu kemudian nanti jadi Buddha. Ya, ajaran melakoni kesadaran namanya Dharma, itu nanti berkembang jadi agama Hindu begitu ya. Nah, leluhur Nusantara itu kemudian di zaman mana? Majapahit dulu ya. Itu dirusak sama Syekh Subakir yang numbali tanah Jawa itu ya. Kemudian dikopar kapirkan, dimusrik-musrikan, difitnah, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah air, musrik, kopar kapir, itu ceritanya. Ya, sehingga banyak orang yang tertipu. Ya, ajaran Jawa itu, ajaran Nusantara juga, ajaran Sunda, ada Sunda Wiwitan, Sunadayana, Sunda Wiwitan. Ya, ada Jawa, ada Bali. Itu ajaran-ajaran leluhur itu sudah sangat mengenal Sang Maha Ada. Ya, yang kemudian nanti perkembangannya disebut sebagai Tuhan lah, Ilah lah, Teos lah. Itu sudah dipahami. Sang Maha Ada itu selalu dirasakan oleh ajaran-ajaran leluhur Nusantara dengan cara manembah. Manembah itu bukan menyembah. Ya, manembah itu merasakan Sang Maha Ada itu berada dalam diri setiap kita. Ya, ini yang kemudian abad ke-7 ditiru-tiru sama orang di Arab. Jadilah surat Qaf ayat 16, surat 50 ayat 16. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Sudah betul itu. Informasi yang disampaikan di Al-Quran itu betul banget. Tapi masalahnya bangsa Arab Patinggenah itu karena terok-terok, ndak ngerti yang ditiru, jadinya ngawur. Lawong kata Qur'annya Allah lebih dekat dari urat leher. Surat Al-Baqarah ayat 115.
Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, inilah wajah Allah. Dirubah sama orang-orang Arab. Allah rumahnya hanya ada di Arab. Hanya bisa dipahami dengan budaya Arab, dengan tradisi Arab, dengan cara Arab. Ngawur jadinya, ya. Haji juga gitu. Bertamu, haji itu kan tamu laki-laki. Hajah, tamu perempuan. Coba. Allah atau Sang Maha Ada yang benar di mana? Lebih dekat dari urat leher. Berarti kalau mau bertamu kemana? Ya ke sini. Dirubah sama kadrun-kadrun Arab Patinggena. Mau jadi tamunya Tuhan, ayo datang ke tanah Arab. Datang ke kota Mekah. Loh ya opo. Kan jadi ini ngawur-ngawur dah karu-karuan. Ya, coba tanyain semua orang yang pergi haji, antias jadi tamu laki-laki itu gelarnya haji kalau di sana ya. Masih di atas bis terus ya. Baru nyampe di Arab, di atas bis sudah disapa. Selamat datang para haji. Itu artinya selamat datang para pengunjung laki-laki, para haja, para pengunjung perempuan. Begitu ya. Coba tanyain semua orang, 100% orang yang pernah pergi ke tanah Arab, pulang-pulang dapat gelar haji, dapat gelar haja. Coba tanyain, sudah ketemu Tuhan enggak di tanah Arab? Coba. Katanya ke rumah Tuhan, tapi kok enggak ketemu Tuhan? Loh, itu kan sudah jelas ketahuan ajarannya prank. Sahibul ngibul hikayat. Makanya ini Habib Keribu dan banyak orang-orang yang berani berteriak-teriak. Tuhan tidak parkir di Mekah, Tuhan tidak parkir di Arab. Ya memang iya. Di Al-Qur'annya sendiri jelas, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Loh kok nyarinya keluar diri? Itu Tuhan model apa itu? Hah? Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Itu kata Quran. Sama bahasa Ibrani, orang-orang yang baca kitab-kitab Yahudi, Kristen yang ngaku-ngaku Kristen, podo, coba baca kitabnya. Immanuel. Apa artinya? El itu Imanu, El itu Elohim, Eloah, Allah. Elohim itu beserta kita. Loh. Sama. Ini yang kemudian di dalam surat Al-Hadid Al-Quran. Jadilah surat Al-Hadid surat 57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Jadi caranya bagaimana? Manembah itu merasakan ke dalam diri, bukan nyembah keluar. Ya, kalau menyembah itu di luar diri. Coba ajaran agama-agama yang ngajarin orang nyembah Tuhan, pernah ketemu Tuhan enggak? Enggak pernah, wong enggak ada. Ya. Tuhannya agama dari Arab itu bukan KW, teman-teman ya, bukan KW. Sekali lagi ya, perhatikan kata-kata saya. Tuhan yang diajarkan agama Arab itu bukan Tuhan KW. Alias palsu, bukan. Kalau namanya barang palsu itu ada barangnya. Ya, KW itu kan palsu. Itu ada barangnya, tapi tidak asli kan. Lah ini tidak ada. Ya. Jadi lebih dari KW, lebih dari palsu. Ora ono. Coba Anda datang ke Arab, siapa? Semua orang yang pergi haji, pulang-pulang dari sana tanyain, sudah ketemu Allah? Sudah ketemu Tuhan? Tidak ada yang ketemu. Ya, nggak ada. 100% artinya semuanya. Mungkin pernah ada 1 miliar, pernah ada 1 triliun orang yang pergi ke Arab ibadah haji, menjadi tamu di rumahnya Allah. Nggak ada yang ketemu Allah di sana. Tidak ada satupun yang ketemu. Ya, artinya apa? Ya nggak ada. Ya. Nah, kesaksian orang-orang yang murtad di channel Warta Kabar Baik ya, teman-teman yang belum bergabung di channel Warta Kabar Baik, silakan bergabung teman-teman. Di channel Warta Kabar Baik itu kesaksian orang-orang yang tegas mengatakan murtad dari agama Arab itu ada banyak ya. Tadi ada Pak Monang, kemudian Mas siapa sih? Orang Jember gitu ya. Kemudian ada juga Pak Sabar di
Sumatera juga, ada juga di Palembang nih. Pemuda ini masih muda memutuskan murtad. Ya, jadi bukan hanya mbah-mbah. Kalau yang lainnya kesaksian di channel Warta Kabar Baik ini kebanyakan mbah-mbah. Ada Mbah Darino, ada Mbah Sabar, ada Mbah siapa lagi? Bisri ya. Tegas mengatakan murtad dari agama Arab. Ya, tapi ada juga yang muda. Oh, terus ini ada ini kesaksian siapa nih? Saya lupa namanya. Ada banyak. Pokoknya teman-teman masuk ke channel Warta Kabar Baik. Itu banyak kesaksian. Sekitar 1 bulan atau dua bulan sampai 3 minggu terakhir ini ada beberapa kesaksian orang-orang yang murtad dari agama Arab Patinggena. Ya, jadi bukan hoax, ya bukan settingan, tidak ada settingan. Saya itu di channel YouTube saya ngasih nomor HP. Orang tiap hari SMS, WA, ya. Nah, di antara yang WA itu ada yang katanya mau kesaksian. Terus saya bilang, oke, mau kesaksian. Saya rekam, boleh saya rekam ya? Saya rekam. Setelah saya rekam, saya masukkan di YouTube. Yang enggak mau direkam juga banyak. Ya, kesaksian murtad tapi enggak mau direkam katanya belum berani lah karena takut sama lingkungan dan sebagainya ya. Tapi yang sempat saya masukkan ke YouTube tuh yang orang-orang yang memang berani gitu loh. Berani, enggak takut dikucilkan dan sebagainya ya. Nah, jadi fenomena murtad dari agama Arab ini banyak. Nah, ini yang kemarin, 1 hari yang lalu ada siapa namanya? Saya sampai lupa nih. Pak Tejo. Pak Tejo ini dari Medan juga, Sumatera Utara. Ya. Nih, video 1 hari yang lalu sudah ditonton 4.000 lebih orang. Sejak murtad dari agama Arab, ini kesaksiannya Pak Tejo tuh, hidupnya jadi lebih tenang, lebih bisa sabar, lebih ikhlas, lebih nerimo ya. Jadi nyata teman-teman. Nah, Anda yang belum murtad dari agama Arab pasti ndak bisa merasakan. Hidup masih kemurungsung, takut lah. Ya, Tuhannya menakutkan, nanti takut masuk neraka, masih iming-iming surga, masih kepengin masuk surga, takut masuk neraka. Ini bagaimana? Tuhan kok gini, nanti takut dihukum. Tuhanmu menakutkan. Takut kalian semua kan? Tuhanmu memang menakut. Itu agama ketakutan. Agama Arab Patinggena itu agama ketakutan. Ya, mencetak orang-orang yang takut, hidupnya penuh dengan ketakutan, takut sama Allah. Tuhan kok menakutkan, Tuhan model apa? Buang aja Tuhan yang menakutkan, masukin tong sampah. Ya, saya sudah lama Tuhan yang menakutkan, yang maha pembalas, Tuhan yang maha penghukum sudah tak buang ke tong sampah. Jadi otak kita itu kan seperti gadget ya, ada recycle bin, masukkan ke tong sampah, recycle bin. Bila perlu di delete permanen, hilang ya. Gitu Mas Bro ya. Jadi beneran teman-teman, sekali lagi kesaksian-kesaksian di YouTube saya, orang-orang yang telepon itu tidak ada yang settingan. Ngapain saya ngurusi settingan-settingan gitu ya. Saya ini ODGJ, orang dengan gagasan jujur. Ya. Ngapain drama hidup, kakean drama, kakean settingan, nggak tentram. Hidup tuh yang jalan fair-fair aja ya. Enak hidup, rileks, makannya enak, tidurnya enak, nggak ada beban. Kalau hidup jadi gini teman-teman, kalau orang suka setting, suka drama gitu ya. Orang mungkin bisa menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Bolak-balik ya. Tetapi orang tidak bisa menipu alam semesta. Kalau Anda menyebutnya Tuhan atau Allah, tidak bisa. Orang tidak bisa menipu Allah atau menipu Tuhan. Ya, jadi pasti nggak enak bikin drama, bikin settingan, bohong satu ditutupi kebohongan yang lain. Kebohongan yang ini harus ditutup. 1 kebohongan harus ditutupi 2 kebohongan. 2 kebohongan ditutupi 4. 4 ditutupi 16. 16 ditutupi 3. Terus buat kebohongan-kebohongan. Hidupnya nggak tentram, makanya hidup penuh ketakutan, merasa bersalah, takut masuk neraka. Ya itu sudah di dalam neraka. Orang yang takut masuk neraka itu sudah hidup di dalam neraka. Apalagi yang aku percaya Al-Quran, baca di Al-Quran surga neraka. Sebenarnya nggak ada, ya adanya jannah sama nar.
Nah, jannah dan nar itu dialami manusia saat hidup. Narik nafas, menghembuskan nafas, narik nafas, menghembuskan. Itulah surga dan neraka yang dimaksud Al-Quran. Baca di surat Hud. Surat Hud ayat 105, 106, 107, 108 itu. Itu jelas ya. Jadi yang mengalami surga dan neraka atau mengalami jannah dan nar itu orang manusia saat hidup. Makanya di dalam surat Maryam juga dikatakan semua manusia pasti mengalami neraka. Semua manusia pasti masuk neraka. Loh, Anda pernah susah? Pernah takut? Pernah galau? Ya itu namanya neraka. Ya. Jadi neraka dan surga yang asli itu nyata. Ya, pernah belajar frekuensi kesadaran ya. Hakikat manusia ini kan 3, teman-teman. Hakikat kita itu energi. Energi dengan getaran-getaran frekuensi. Ya. Frekuensi ketika di atas level 200. Ya, jadi hakikat kita itu energi ya. Energinya ada getar. Sir, kalau orang Jawa bilang sir, getar, vibrasi kalau bahasa sekarangnya. Vibrasi. Ya, dan frekuensi. Anda, saya kalau hidup sehari-hari dalam kondisi frekuensi di atas level 200, yaitu sudah merasa hidup berkelimpahan, tidak kekurangan, malah kakean, kelebihan. Kita ini tidak kekurangan apa-apa, teman-teman. Hidup ini penuh kelebihan. Kelebihan keinginan malah jadi merasa kekurangan. Padahal kelebihan keinginan, tidak punya ini, tidak punya itu kan bukan kekurangan, tapi kelebihan karep, kelebihan keinginan. Nah, orang-orang yang sudah hidup di atas level 200 ke atas itu merasa hidup ini berkelimpahan. Tidak kurang apa-apa, tenang, damai, penuh cinta, nggak ada kepahitan. Ya, itu yang disebut surga. Nah, jadi surga itu dialami manusia. Bukan nanti kalau kita sudah tidak jadi manusia. Bukan. Anda yang baca Bible, orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, sama beritanya. Yesus kan bilang, kalau ada orang bilang kerajaan surga ada di sini, ada di situ, jangan kamu percaya. Sebab kerajaan surga tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah, bukan geografis, bukan fisik. Ya, surga itu kondisi kesadaran. Yesus bilang, kerajaan Allah datang dengan power, dengan spirit, dengan kuasa. Itu kesadaran, perkara rohani. Nah, jadi ya, ingat ya bagan frekuensi kesadaran. Kalau Anda dan saya sedang berada di atas level 200, sukacita, damai, hidup merasa berkelimpahan, tidak punya masalah. Ya, tidak punya masalah, tidak punya apa-apa kita itu. Kita itu aslinya tidak punya apa-apa, teman-teman. Rambut milik alam semesta. Coba sebelum jadi rambut, sebelum jadi tulang, sumsum, darah, daging, otot, di mana? Di alam semesta. Lah kok aku ini rambut saya, ini kulit saya. Itu kan menghayal namanya. Maka jadi masalah. Kulitnya keriput loh, stres. Kenapa? Karena merasa memiliki. Tapi bagi orang yang sudah sadar, seperti ajaran yang disampaikan Yesus juga, dari ujung rambut sampai kuku kakimu loh, bukan milikmu. Kok berarti bisa enggak Anda kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan uang, kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan mati? Bisa enggak? Ya enggak bisa. Wong aslinya kita enggak punya apa-apa. Nah, tapi kalau orang enggak sadar, egonya itu bisa kehilangan, bisa merasa kehilangan. Nah, ini orang hidup di neraka. Takut kehilangan, merasa malu, hidup penuh penderitaan, merasa bersalah loh. Ya toh? Salah sampai jadi dosa. Wah, takut banget. Nah, itulah orang hidup dalam neraka. Hidup selalu dihantui ketakutan. Ya itu sudah di dalam neraka. Kok masih menghayal nanti mati, takut masuk neraka. Ketika Anda takut mati masuk neraka, itu sudah hidup di dalam neraka. Neraka yang nyata. Ya. Nah, ini ada komentar Hartini Amor Hirki. Terima kasih ya. Ini Mbak atau
Sorry nggak kelihatan. Iya mbak-mbak kayaknya ya. Hartini, seandainya orang sudah sadar gak ada yang menderita. Iya, gak ada. Penderitaan itu terjadi akibat ketidaksadaran. Ketidaksadaran rohani maksudnya ya. Jadilah penderitaan. Ya, suami mati, menderita. Bapak mati, ibu mati, istri mati, anak mati, stres, menderita. Loh ya karena merasa memiliki, saking menghayalnya itu. Tidak ada kematian itu. Yang ada itu kembali. Ya. Coba. Saya dulu juga gitu, teman-teman. Saya itu waktu SMA, papa saya meninggal. Kelas 2 SMA, papa meninggal. Nangis-nangis saya. Saya pergi ke tamat SMA, saya pergi ke Bali dalam kondisi gimana ya? Hidup ini perlu pegangan. Sosok ayah. Bertahun-tahun saya merasa bapak saya ini kemana ya? Kemana ya? Kemana ya? Stres, menderita. Sampai suatu saat saya sadar. Tidak ada yang hilang. Ya, jadi spermanya kakek sama nenek saya itu. Sebelum cerot, kakek nenek cerot, wik cerot, jadi papa saya itu. Sebelumnya ada di alam. Ya, jadi yang kemudian menjadi rambut, tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulitnya bapak saya itu. Ya kan sperma sama ovum, cerot. Ya. Terus mbahnya itu makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, menghirup oksigen, minum air dan sebagainya. Kemudian jadilah tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Cuman pindah nih energi dari alam pindah ke badan. Jadinya jadi tubuh bapak saya. Kan gitu. Sudah tua, ya nggak tua-tua banget sih. Umur 40 tuh meninggal. Umur 40. Papa saya dulu meninggal, saya kelas 2 SMA, umur 40. Meninggal dunia. Hilang, tidak ada yang hilang. Udara kembali ke udara. Buktinya begitu papa saya meninggal, tidak nafas dia. Udara kembali ke udara. Loh, iya kan? Terus dipegang, badannya dingin loh. Api, unsur matahari kembali ke matahari. Hawa kembali ke hawa. Dipendem, terurai. Tanah kembali ke tanah. Air kembali ke air. Loh, mana yang hilang? Tidak ada yang hilang. Ya sama teman-teman, kayak Anda rokokan itu. Disedot, terbakar, hilang enggak? Enggak hilang. Berubah, energinya berubah wujud, enggak hilang. Sama, nah ketika saya sadar ini, seketika penderitaan tentang kehilangan bapak saya itu langsung hilang. Langsung maksudnya hilang rasa menderitanya, langsung hilang. Sadar loh, papa saya enggak hilang. Cuman berubah wujud kembali ke asal. Nah, kalau teman-teman yang baca bahasa Arab, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa artinya? Semua berasal dari sang ilahi. Alam semesta ini maksudnya ya. Dan kembali kepada sang ilahi. Kan jelas. Tidak ada. Nanti kalau mati ada yang ke surga. Kalau tidak ada yang ke neraka. Tidak ada itu ajaran gitu. Ya adanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Loh ya. Ki Gacor Gantarawang, salam rahayu Bang Donald, lama gak live ya? Iya, kalau di TikTok ini wah lama banget sudah. Kalau YouTube sering banget ya, nggak setiap hari tapi hampir setiap hari. Ya kadang 3 hari sekali, pokoknya seminggu kalau nggak 3-4 kali gitu lah. Kalau di YouTube ya, saya YouTube aktif terus. Karena di TikTok nih sempat agak males saya pak. Karena video-video saya di TikTok ada puluhan itu ya, video-video di TikTok ini puluhan video di take down sama TikTok. Nah, jadi padahal itu penting, saya bikin video, terus tanggapi video berikutnya. Loh video yang pertama hilang di take down, nah, kan nggak nyambung kan jadi rusak jadinya. Ya jadi saya agak males TikTok nih, lebay soalnya ya. Live juga gitu, ngomong agak belak-belakan sedikit, kena ban ya. Makanya saya agak males di TikTok. Cuman tadi tiba-tiba tergerak hati saya. Karena anak saya ini, tadi anak saya itu WA. Tadi saya kan chat mau tak beliin makan, terus dia tiba-tiba WA, nanti dikabari ini masih mau live di TikTok, dia bilang gitu. Ternyata saya lihat di TikToknya enggak jadi live dia, malah saya yang live sekarang. Jadi terima kasih buat anak saya Gita ya, yang mau live nggak jadi. Saya malah sekarang yang live. Oke, terima kasih Pak Ki Gacor Gantarawang.
Oke ya, banyak komentar-komentar. Hartini Amor Hirki, YouTube-nya apa bang? Itu sudah dipajang. Di TikTok kan ada Warta Kabar Baik. Ya, YouTube-nya namanya, channelnya Warta Kabar Baik. Ada Cak Budi, salam ngopi Surabaya Bang Donald. Oke Cak Budi, Cak Budi di Surabaya, mantap. Hartini Amor Hirki, wajar lah bang, karena memang ada yang tidak ingin kesadaran kita naik. Iya betul, ada pihak-pihak yang tidak ingin kesadaran kita naik. Ya, mengapa? Ya, karena kalau orang sadar itu tidak bisa dibodoh-bodohi, tidak bisa ditipu. Nah ini pihak-pihak yang mencari uang dari agama, itu butuh orang-orang goblok, butuh orang-orang bodoh, orang yang disuruh gini ngikut, suruh gitu, suruh ngadepin apa, suruh ngikuti ritual-ritual budaya Arab, memperkaya Arab. Ini harus goblok. Ya, kalau Anda tidak goblok, Anda tidak mungkin akan mengikuti ritual-ritual Arab, itu tidak mungkin. Jadi syarat beragama Arab itu harus goblok, gitu loh, harus tolol. Kalau tidak tolol tidak bisa Anda. Betul, jadi yang disampaikan Mbak ini ya bisa dikontrol ya. Wajar lah bang, karena memang ada yang tidak ingin kesadaran kita naik. Iya. Coba Anda lihat pengikut-pengikut Mukibin. Habib Lutfi bin Yahya, pengikutnya itu kan jutaan di Indonesia. Ditipu mentah-mentah, bikin kuburan palsu, bikin makam keramat palsu, diceritain dongeng. Kok bisa? Ya karena goblok, tolol. Kalau nggak tolol nggak bisa, nggak mungkin. Diceritain leluhur kami bisa menurunkan rantai emas. Terus ada yang bilang, ada yang cerita tuh, Habib siapa ya? Habib Umar tuh siapa ya? Naik pesawat, pesawatnya mundur pak. Itu kalau Habib siapa, Umar atau siapa, kalau Habib ini bukan wali, nggak bisa pesawat itu mundur. Karena pesawatnya sudah terbang semundur. Itu loh, mukibinnya bisa percaya. Ya. Kenapa percaya? Ya karena goblok. Ya. Lutfi bin Yahya bisa bikin kuburan-kuburan keramat palsu dan banyak menyedot biaya ratusan juta setiap bulan, miliaran setiap tahun. Kok bisa begitu banyak orang bisa mau ditipu atau tertipu? Ya karena goblok. Bayangin, minta berkah ke kuburan. Ini kan orang tolol banget. Super duper tolol. Ya, Anda cari leluhur Anda, kakek Anda, bapak Anda, ibu Anda mau mati ya. Ini belum mati, baru mau mati, sakit ya. Itu jalan ke kamar mandi sudah tidak bisa. Minum sendiri tidak bisa. Makan sendiri tidak bisa. Loh ini kok ada orang sudah dikubur jadi mayat, jadi bangke, terus didatangi dimintain berkah. Coba. Kan tolol sekali. Ya. Leluhurnya Habib Yahya bin Yahya itu. Waktu masih sakit, belum mati, masih sakit tuh kencing sendiri tidak bisa. Nanti setelah mati jalan sendiri, ngubur dirinya sendiri aja nggak bisa. Lah kok ini sudah jadi bangke malah dimintain bantuan untuk orang yang hidup. Itu kan tolol sekali. Ya, jadi orang-orang siarah-siarah kubur, siapapun Anda, agama apapun ya. Kalau Anda minta berkah dari orang yang sudah mati, sudah jadi bangke. Kecuali Anda ke siarah kubur untuk mengingat ya leluhur kita. Ya, itu bagus. Anda datang ke kuburan mengingat untuk diri Anda, bukan untuk minta berkah dari orang jadi bangke, bukan, tapi mengingat, oh saya pernah lahir dari bapak saya dari kakek saya dari mbah saya. Nah, Anda mengingat itu bagus. Ya, jadi ziarah kubur kalau untuk mengingat, momentum untuk menyadari saya ini hadir di muka bumi jadi manusia sekarang. Ini bukan sendirian. Tapi jasa dari bapak, ibu, kakek, nenek, buyutnya buyut, mbahnya mbah loh. Jadi DNA saya ini, coba saya pinjam nama ya, Mbak Hartini Amor Hirki namanya ini ya. Mbak Hartini sampai menjadi seorang wanita dikasih nama Hartini ini. Ini melibatkan triliunan DNA kakek leluhurnya, kakek neneknya. Nah, jadi fungsinya kita mengenang leluhur tuh begitu. Jadi tidak jadi sombong kita, wah saya hebat sendirian, tidak ada. Ya.
Kalau kita sadar hakikat kita tuh sperma yang kayak ingus loh, ketemu ovum cerot. Oh, dipites kan tok mati. Bisa jadi jigot, jadi janin, jadi bayi. Lahir nangis mewek, ngompol mewek, haus mewek, lapar mewek. Loh, kok sekarang petentang-petenteng, badannya gede, tatuan, wah, kaya raya, sombong. Itu karena lupa, ya. Kalau kita ingat asal kita dari sperma, dari ovum. Sperma dari siapa? Dari bapak. Bapak dari bapaknya bapak. Bapaknya bapak dari bapaknya bapak. Lu terus. Ya, jadi Mbak Hartini misalnya, saya pinjam nama Mbak ya, sama atau saya juga ya. Atau ada yang lain saya pinjam nama, ada siapa itu? Ya, ada Yogi. Mas Yogi, Mbak Hartini, ada Mbak Kartini, Dimas. Kartini, Dimas ini Mbak atau Mas ya? Kita semua ini hadir di muka bumi ini melibatkan banyak DNA, jutaan bahkan triliunan DNA sebelumnya. Nah, jadi kita sangat menghormati leluhur gitu loh. Lah ini menghormati leluhur sendiri saja yang garisnya dari saya, bapak saya, ibu saya, nggak dihormati, nggak pernah cium tangan, nggak pernah sungkem. Lah kok orang yang ngaku ada darah Rasulullah dalam diri kami, ada darah Rasulullah dalam diri kami, dari leluhurnya Yaman, dari Tahrim Yaman, malah dicium tangan, dicium kaki. Gak ada hubungannya, malah membangga-banggakan leluhurnya bangsa asing. Tuh bapaknya sendiri loh. Gara-gara bapakmu, gara-gara bapakku kita ini ada. Ya, ayah, jadi ngomong Rasul itu jangan, tidak usah jauh-jauh. Rasul itu katanya utusan Allah, kan gitu. Rasul, utusan Tuhan, utusan semesta. Kalau di Jawa Roso kang dumudul gitu ya. Tapi kalau dianggap utusan Allah, coba mikir sing waras gitu. Yang dibanggakan Rasulullah Nabi Muhammad. Kejauhan. Goblok ya goblok, pekok ya pekok, tapi mbok ojo kebangetan gitu. Utusan Allah yang nyata itu bapak kita. Coba. Bapak kita itu diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan Anda dan saya. Ibu kita, rahimnya itu. Ya, jadi gini. Laki-laki dan perempuan yang Anda atau kita sapa sebagai ayah dan ibu. Itu adalah Rasul Allah untuk menghadirkan kita. Apa? Utusan Tuhan. Anda pikir Anda, ayah Anda, ibu Anda itu diutus siapa coba? Atau Anda yang sudah punya, Mbak Hartini ya, Mbak Hartini maaf sudah punya anak atau belum? Mbak Hartini kalau sudah punya anak, Mas Yogi juga, Pak Yogi atau Mas nih ya, kalau sudah punya anak, sadar enggak? Bahwa diri Anda adalah utusan Allah, Rasul Allah untuk menghadirkan anak. Paham ya? Coba saya tanya, saya ngaku Rasul, orang marah-marah. Frans Donald ngaku Rasul. Rasul artinya apa? Utusan Allah. Saya tanya, loh saya datang ke bumi, lahir tahun 1977. Tanggal 5 Oktober 1977 di kota Jember. Lahir, itu disuruh siapa coba? Saya tanya. Apakah saya hadir di muka bumi jadi orang Jawa atau lahir di tanah Jawa? Ini disuruh Maerot atau disuruh siapa? Kan disuruh sama Allah. Loh, berarti saya utusan Allah. Kan gampang. Anda misalkan Mbak Hartini jadi perempuan. Kok jadi perempuan Mbak? Kok enggak jadi laki-laki? Itu yang nyuruh siapa? Bapak. Masuk bapaknya tahu, wah aku mau bikin anak harus perempuan. Kan nggak bisa. Bapak hanya alat. Bapak adalah utusan Allah juga. Sarana, alat Tuhan untuk menghadirkan Mbak Hartini. Ibu juga itu rahimnya. Dia satu-satunya wanita terbaik. Ya, Mbak Hartini. Sorry ya, saya pinjam nama enggak apa-apa ya biar enak. Mbak Hartini, ayah Anda siapapun dia, apakah dia dianggap hebat atau bangga ataupun tidak hebat ya. Tapi dia, ayahnya Mbak Hartini adalah laki-laki terbaik. Di antara triliunan laki-laki lain, dialah pria terbaik. Dan ibunya Mbak Hartini adalah wanita pilihan.
Ya, mau di mata dunia dianggap buruk, dianggap tidak baik, dianggap apapun, tidak urusan. Tapi bagi Tuhan, bagi semesta, laki-laki yang kita sebut sebagai bapak atau ayah atau abi atau abah atau papa, itu adalah pria terbaik yang pernah ada, yang melalui spermanya lahirlah kita. Dan rahim perempuan yang kita pernah masuk di dalamnya itu waktu masih jadi janin, jadi bayi di dalamnya, seperti apapun perempuan itu, maaf ya saya ekstrim ya, bahkan ada anak yang lahir dari seorang pelacur. Jadi ibumu pelacur, ibumu lonte. Tapi ketahuilah, perempuan itu adalah makhluk manusia, perempuan wanita terbaik yang dipercaya oleh semesta untuk menghadirkan anak itu. Nah, jadi kalau orang-orang sadar ini teman-teman, mau seperti apapun, bapaknya mungkin penjahat, pencoleng, perampok, koruptor, Anda tetap akan menghargai ayah Anda. Kalau Anda sadar, ayah saya adalah Rasulullah, utusan Allah untuk menghadirkan saya. Saya juga, saya kalau punya anak, berarti saya ada Rasul Allah untuk menghadirkan anak. Gitu ya. Ibu saya adalah Rasulullah, rahimnya dipercaya untuk menghadirkan saya. Istri saya, dengan sperma saya, kami berdua sama-sama dipercaya melahirkan anak. Kan begitu harusnya kalau punya istri ya. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh mau menghormati Rasul, mikirnya Muhammad abad ke-7 kadoan. Laopo Rasulnya Arab lagi. Bapakmu dewe iku Rasul, ibumu yang tiap hari ngasih kamu makan, gendong kamu, disuruh siapa coba? Disuruh siapa? Ibumu melahirkanmu, suruh nyusui, merawat kamu, disuruh Maerot. Kamu pikir, ayo Bu, ini anaknya dijaga ya. Siapa tuh yang nyuruh? Maerot? Bukan. Ibu ada rasa empati, rasa sayang. Itu disuruh siapa? Rasa itu adalah suruhan, perintah dari Tuhan yang lebih dekat dari urat leher. Ya, ibu disuruh merawat kita. Siapa yang nyuruh? Ya Tuhan lah. Masuk Maerot. Ya. Jadi gampang teman-teman. Orang urusan Tuhan, urusan agama ini simpel kalau pikirannya tuh bersih, ndak kadrun, ndak kotor, butek. Kadrun itu artinya butek ya, tidak jernih. Jadi ndak menyadari, betul Mas Yogi sama Mbak Artini ya. Ini gampang pol. Super duper gampang bagi orang-orang yang sadar. Coba contohnya konsep Tuhan Maha Ada. Ya, ini ada komentarnya Kartini Dimas. Masuk akal sekali pencerahannya. Ya iya Mas Bro, ini masuk banget di akal, dirasakan juga. Ya, coba doktrin yang salah kaprah bikin orang gendeng. Iya, coba ini saya mau ngomong tentang konsep Tuhan Maha Ada ya. Tuhan Maha Ada. Ini semua agama kan ngajarin itu. Coba. Mau pakai agama apa dulu? Yahudi, Kristen. Coba. Bapa kata Yesus, Bapa Allah atau Bapa di dalam kamu. Coba. Sudah dibilang Maha Ada dan adanya mana? Di dalam kita. Berarti kan harus bisa kita rasakan. Wong di dalam kita, bukan di dalam sono, di Yerusalem, di sono, di enggak, di dalam kita. Kata Yesus, Allah Bapa di dalam kamu. Yang ngaku-ngaku ikut Yesus, yang ngaku-ngaku ikut Al-Quran atau ikut Nabi Muhammad, di Al-Quran juga sama. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Bahasa Ibrani-nya Immanuel. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4. Ya, pelan-pelan. Allah Maha Ada. Adanya di mana? Besertamu dimanapun kamu berada. Surat 50 ayat 16, surat Qaf. Lebih dekat dari urat leher. Sudah beserta kita, adanya lebih dekat. Maha Ada. Maha, artinya Maha Ada itu kan God is omnipresent. Ya, omnipresent, that means God always present at the moment, right now. Ya, Allah atau God itu selalu ada, sekarang. Bukan dulu, di zaman Yesus, di zaman Muhammad, di zaman Musa. Nanti setelah kita mati,
Bukan. Ya maha ada sekarang ada. Kan begitu. Ya. Loh, ini kan gampang. Maha ada di dalam diri kita, lebih dekat dari urat leher. Kata kunci berikutnya di Al-Quran dikatakan God atau Allah itu Zat. Ya, jangan mikir dia pribadi, sosok, hantu, bukan, tapi Zat. Zat yang meliputi segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 126, surat Fusilat ayat 54. Allah adalah Zat yang maha meliputi segala sesuatu. Coba. Jadi di nyamuk ada, di pohon ada apa? Dia itu energi Zat. Kata Quran, kata Bible, kata Yesus. God is spirit. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. God is spirit. Nah, jadi kan dia bersama kita. Wujudnya spirit, energi, daya, power. Lebih dekat dari urat leher. Nah, sudah gini kan enak. Mulai dirasakan. Makanya leluhur Nusantara itu dulu manembah, merasakan Tuhan. Bukan nyembah. Tuhan sudah bersama kita itu untuk dirasakan. Loh, terus yang mana? Nah, kan begitu. Kalau kata Yesus, Bapa di dalam kamu. Tapi tinggal kita, loh, terus yang mana nih Bapa nih? Apakah jeroan, apakah usus atau jantung? Ini yang disebut Bapa, Allah Bapa itu yang mana? Kata Quran, Allah lebih dekat dari urat leher. Loh, terus yang mana? Kitab-kitab Hindu juga, Brahman, percikannya adalah Atman di dalam kita. Loh, terus yang mana ini? Ini kan harus jelas. Ya, terima kasih Kartini Dimas. Doktrin yang salah kaprah bikin orang gendeng. Iya, jadi gendeng. Oh, sudah jelas-jelas Allah itu beserta kita, lebih dekat dari urat leher. Lu malah dicarinya keluar diri, ke Yerusalem, ke Arab, ke Mekah, ke gunung ini, ke gunung itu. Jadinya gendeng, ya gendeng beneran. Nabung bertahun-tahun, ya banting tulang. Sekarang berapa ongkosnya? 100 juta, pergi haji. Gendeng semua itu. Nih. Ya, kalau ada orang ustadz, ulama, kiai tidak terima, silakan. Saya tantang tiap hari itu di YouTube saya. Ya, nomor WA saya 081. Boleh tidak di TikTok nih ngasih nomor ya? Nanti kena ban lagi. Lihat di YouTube aja ya. Di YouTube tuh ada nomor WhatsApp saya. Saya tantang semua ustadz, ulama, gus kiai. Ya. Cerita Tuhan di tanah Arab. Mau ketemu harus ke Arab. Oh, Tuhan dobol. Oh, maha ada kok ketemunya nanti. Besok harus mandi dulu. Harus pakai baju khusus. Harus belajar kitab kuning, kitab biru. Baru ketemu. Oh, dia lebih dekat dari urat leher. Gimana tuh? Coba. Nggak waras betul Mbak Kartini Dimas. Sorry, Kartini Dimas ini Mbak atau Mas ya? Fotonya nggak ada, nggak kelihatannya. Kartini nama perempuan, Dimas ya bisa fam ya, bisa laki, bisa perempuan. Betul, ini komentar betul. Doktrin yang salah kaprah bikin orang gendeng. Betul. Agamawan, ustadz itu ulama-ulama, pendeta, pastor banyak bikin orang jadi gendeng. Coba, Allah maha ada. Sekarang bisa ketemu. Oh, enggak bisa. Nanti ketemu kalau sudah mati. Loh, gendeng enggak? Kalau kamu bilang maha ada, ya berarti sekarang bisa dirasakan kan gitu. Coba. Entut kita enggak maha ada. Meskipun Anda ngentutan, ya mungkin sehari ngentutnya bisa 10 kali, 20 kali, 30 kali. Entutmu enggak maha ada, tapi tiap hari kamu ketemu entut. Loh, mosok sang maha ada kalah sama entut. Paham? Ketemu kentut kita aja loh gampang. Ketemu Tuhan nanti banyak syaratnya, harus gini dulu, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, nyedotin kepala ke lantai dulu. Ya, harus mandi bersih dulu, harus. Iku Tuhan model opo? Ya mendingan kamu nyembah entut ya. Wahai entutku yang maha bau, yang super bau, terima kasih sudah hadir ya. Kalau entut kamu tidak hadir sehari aja, aduh aku pasti sakit perut. 3 hari kamu tidak hadir, wahai entut, aku pasti masuk rumah sakit. 7 hari berturut-turut tidak hadir, pasti Anda sudah tidak jadi manusia. Artinya entut kita itu punya kuasa.
Lah kalau entut kita saja gampang ketemu, terus mau ketemu Tuhanmu Sang Maha Ada jadi ribet. Ya lebih baik nyembah entut gitu loh. Efeknya nyata. Ya. Saya tidak ketemu entut saya sehari aja, wah sudah tidak beres nih, badan sudah tidak enak. Tapi banyak orang tidak ketemu Allah atau Tuhan yang katanya rumahnya di Arab. Belum pernah ketemu Tuhan yang begini, yang tidak apa-apa. Baik-baik saja, makan ya masih enak, tidur enak, minum enak, ngentot sana ngentot sini enak. Tidak ada ngaruh, tidak ngaruh. Coba. Paham teman-teman? Ya artinya memang Tuhan yang seperti itu tidak ada, begitu loh. Ya kembali ke tadi. Terima kasih. Saya tadi bahas yang komentar Kartini Dimas ya. Doktrin yang salah kaprah bikin orang gendeng. Betul. Gendeng kalian mau ketemu Allah. Coba Al-Quran bilang apa? Allah alamatnya di mana? Lebih dekat dari urat leher. Coba percaya Quran, percaya, yakin. Bukan cuma yakin mas, saya hakul yakin. Wih, bener mas. Allah lebih dekat dari urat leher. Jadi kalau mau ketemu kemana? Ya ke sini. Lah kok nyari ke sana, ke sana, ke sana. Gendeng itu namanya. Ya, sudah dikasih tahu alamatnya dia lebih dekat dari urat leher. Loh kok masih nyarinya nggak jelas? Yesus bilang, Bapa di dalam kita. Loh kok Anda mau ketemu Allah Bapa kok nunggu mati, nyari di Bible, nyari di gereja, hari Minggu, hari ini. Ketemu enggak? Orang yang rajin ke gereja, saya tanya, Anda berapa tahun ngaku ikut Yesus? Oh saya ikut Yesus jadi Kristen. Kristen kan artinya pengikut Kristus. Saya ikut Yesus sudah 10 tahun mas Fran. Sudah ketemu Bapa belum? Oh ya belum, nanti kalau sudah mati. Loh, ya kan? Berarti Yesusmu palsu, Bapakmu juga palsu. Yahweh itu bahasa Ibrani, Bapa itu kan kalau di perjanjian lama sebutnya Yahweh. Yahweh itu artinya aku ada, yang aku ada, Sang Maha Ada. Yang disebut Bapa oleh Yesus itu sang keberadaan Maha Ada. Maka dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 29 dikatakan, kita hidup di dalam Allah. Jadi Anda sekarang ada di mana? Di dalam Allah. Bergerak di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah, hidup di dalam Allah, bergerak. Allah itu keberadaan ini. Zat, maka disebutnya spirit, energi. Berarti tidak perlu dicari. Ayo kita cari Tuhan. Loh, sudah pasti palsu. Tuhan kok digolei, pasti hantu namanya. Ayo kita cari hantu. Nah itu baru betul. Loh kalau Sang Maha Ada itu tidak perlu dicari, perlunya disadari. Iya betul ya Mbak Kartini Dimas, Mbak Thomas. Ya, doktrin yang salah kaprah bikin orang gendeng. Ini ajaran agama-agama, enggak semua, tapi kebanyakan agama-agama tuh bikin orang gendeng, senting. Mau ketemu Tuhan dikasih banyak syarat, harus mandi suci dulu loh. Ya apa tuh? Berarti kalau saya enggak mandi, badan saya baru bangun tidur baunya kecut, Tuhan jadi enggak ada gitu. Jadi gendeng kan? Betul Pak. Konsep-konsep agama jadi senting. Kalau mau ketemu Tuhan harus pakai baju khusus, harus menghadap ke arah khusus, harus badannya bersih dulu. Jadi Tuhan yang model seperti itu kalah sama keringat kita. Kalau keringat saya bau badak, apalagi perempuan yang lagi haid ya, datang bulan menstruasi, wih Tuhannya hilang, takut dia. Kita perempuan lagi nggak suci, nggak boleh sholat loh. Tuhannya takut sama darah menstruasi. Iku Tuhan dobol ya. Tuhan kok hilang gara-gara saya belum mandi, tidak bisa ketemu Tuhan. Saya lagi berdosa mas. Saya baru berjinah. Saya baru ngentot sama pelacur. Tuhan jadi jauh loh.
terus kontolmu bisa ngaceng, itu kamu pikir pakai daya dari mana? Oh, dari Mak Erot. Bukan, bro. Energi yang Anda pakai melacur itu energi Tuhan. Tapi Anda salah gunakan. Karena habis berdosa, habis korupsi, Tuhan jadi tidak ada. Berarti Tuhanmu kalah sama koruptor. Takut karena saya berzina, melacur, gigolo, mencuri, merampok, maka Tuhan jadi jauh. Iku Tuhan dobol. Takut sama pendosa, saya pendosa, Tuhan bye-bye, lu kabur Tuhannya. Nah, kabar baiknya, the real God, Allah atau the real Tuhan, the real Sang Maha Ada, itu tidak seperti itu. Dia tidak pengaruh. Anda mau berbuat baik, dia tidak tiba-tiba jadi dekat. Anda berbuat agak baik, dia jadi agak jauh. Anda berbuat buruk, dosa, dia jadi jauh. Tidak gitu. Ya, itu Tuhan made in agama-agama. Ya, made in doktrin yang bikin orang jadi gendeng gitu tadi. Ya, aku baru berdosa, Tuhan jadi jauh. Kayak lagunya apa namanya dulu? Bimbo ya. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Terpengaruh dia. Kalau aku menjauh, dia jadi jauh. Kalau aku dekat, dia jadi dekat. Kalah sama kita, Tuhan yang seperti itu ya. Badan kita bau, Tuhan jadi nggak ada. Belum mandi, belum gosok gigi, nggak bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan apa ngono iku ya? Ya teman-teman ya, bisa dipahami teman-teman. Ini simple. Kalau tadi Kartini Dimas masuk akal sekali pencerahannya. Karena kita ngomongnya itu realita, fakta gitu loh. Kasunyatan kalau orang bilang. Ilmu Jawa ini kan ilmu kenyataan. Saya bilang di diri Anda ada Tuhan. Saya bisa buktikan. Tuhan setiap hari berfirman kepada Mbak Kartini Dimas, contoh ya. Siapa tadi di atasnya? Joko Motor, Mas Joko. Tuhan yang lebih dekat dari ulat lehernya Mas Joko setiap hari berfirman langsung kepada Mas Joko. Ayo Mas Joko, waktunya minum. Dan firmannya maha kuasa, tidak bisa dilawan. Karena dia adalah getar. Firmannya itu getar, vibrasi, diberi rasa haus. Nah, jadi rasa haus yang dialami Mas Joko itu adalah perintah dari dia yang lebih dekat dari urat leher. Mas Joko suruh mengisi air tubuhnya. Bisa enggak dilawan? Ya cobaan. Apalagi ini bulan puasa ini. Siang-siang haus, jam 12 haus. Dilawan rasanya. Tunggu, nanti minumnya nunggu maghrib. Ini ajaran Arab pati genah ya kayak gini. Goblok bin pekok. Puasanya orang-orang Arab itu puasanya orang-orang sesat. Ayo kan. Tidak ada, Anda buka di Al-Quran, puasa itu tidak ada. Ini mumpung bulan puasa katanya ya. Saya bahas sekalian. Upawasa itu ajaran dari Sanskrit, Hindu, Jawa, bahasa Sanskerta. Upawasa itu artinya latihan melatih diri menyatu dengan Sang Maha Kuasa. Pelan-pelan ya. Upawasa itu latihan upaya diri merasakan perintah atau manunggal menyatu dengan Sang Maha Kuasa. Itu namanya upawasa. Ini yang nanti di Jawa menjadi poso, pasa, ngepaske rasa. Karena yang maha kuasa itu wujudnya itu rasa, getar, vibrasi di diri kita. Anda dapat rasa lapar, artinya apa? Suruh makan. Coba. Anda kebelet pipis sekarang misalnya, berarti suruh pipisnya kapan? Oh kemarin, oh besok, oh nanti, nunggu maghrib. Enggak. Itu namanya poso. Melatih, merasakan Sang Maha Kuasa. Kok saya tiba-tiba capek ya? Oh berarti sama Tuhan yang lebih dekat dari urat leher, saya suruh istirahat.
Iku namanya ngepaske rasa. Kok tiba-tiba saya haus ya? Hausnya sekarang, berarti suruh minumnya kapan? Sadar, oleh Tuhan yang lebih dekat dari urat leher berfirman kepada saya, Frans Donald, waktunya minum, gitu ya. Kalau disuarakan, tapi ini bukan suara, getar. Saya diberi rasa haus sekarang. Berarti pasnya minumnya kapan? Ya sekarang. Itu namanya solah. Bahasa Bali, solah. Solah itu bahasa Bali, bahasa Jawa juga. Ke Arab jadi sholat. Solah itu artinya bertindak, berbuat, melakukan. Sampai di Arab sholat jadinya ritual jedotin kepala ke lantai 5 kali sehari menghadap ke tanah Arab. Ngawur kabeh. Ya, solah itu berbuat, bertindak. Makanya ada pernyataan, kamu punya masalah apapun, sholatlah, selesai masalah. Coba, Anda haus, lakukanlah. Itu loh maksudnya, sholat atau sholah sama ya. Hidayah dengan hidayat, keramat dengan karomah, apalagi amanah dengan amanat ya, ini sama, akhiran H dengan akhiran T itu sama. Nah, sholah itu asli bahasa Jawa, ditiru-tiru sama bangsa Arab. Arab itu juga aslinya dari Jawa. Arab, anane rabi. Nah, itu bangsa yang tukang kawin dulu, sama leluhur Nusantara dikasih nama. Iki bangsa tukang kawin, bangsa tukang ngentot, bangsa anane rabi. Arab, begitu awalnya ya. Nah, Arab itu terok-terok, ikut-ikut tapi tidak ngerti yang ditirukan. Sholat. Jadi tidak karu-karuan. Sholat itu melakukan. Coba, Anda punya masalah haus. Coba, ini buktikan. Mana sholat yang benar? Sholatnya Jawa. Anda haus, langsung minum. Melakukan. Anda nggak ada uang, lakukan apa? Kerja. Itu melakukan. Coba Anda sholatnya Arab seperti sekarang, nggak ada uang, sholat, mandi bersih, pakai baju, pakai sarung, jedotin kepala ke lantai sehari 1000 kali, dapat uangnya? Nggak bakalan. Punya masalah haus. Coba haus, langsung masuk ke kamar, sholat ritual, jedotin kepala ke lantai 1000 kali. Hilang hausnya? Enggak. Itu kalau sholatnya Arab. Kalau sholatnya Jawa, sholah itu bertindak. Coba Anda buka di Google kalau tidak percaya sama saya. Bahasa Bali sama, sampai sekarang orang-orang Bali juga sholah itu artinya berbuat, bertindak, melakukan. Ya, maka di Al-Quran ada kata-kata sholat untuk mengingat Allah, bertindak, berbuat untuk mengingat Allah. Haus, berbuat. Kenapa? Sadar, haus berarti saya disuruh sama Allah yang lebih dekat dari urat leher. Suruh apa? Suruh minum. Saya minum. Lapar, berarti Tuhan yang lebih dekat dari urat leher nyuruh saya mengisi tubuh ini dengan makanan. Itu namanya sholat. Sampai di Arab jadi gak karu-karuan. Ya, nah kembali ke tadi, ngomong puasa. Puasa itu upawasa, melatih diri menyatu dengan Sang Maha Kuasa. Nah, itu harus ngemat, kita melatih diri merasakan. Saya haus, jangan minum sembarangan. Nah, jadi melatih diri minumnya tidak sembarangan. Bukan tidak minum sama sekali. Bukan. Tolol itu. Puasanya orang Arab tuh puasanya orang-orang tolol. Makanya bulan puasa sekarang kan ribut bro. Banyak masalah, banyak gini. Kacau balau. Dan tidak ada hasilnya. Karena ritualnya ritual tolol. Ritual yang tidak didasari kesadaran. Menahan lapar dan haus. Banyak orang sakit mah. Ya, panas-panas siang-siang kayak gini kerja kehausan, dehidrasi, sakit, masuk rumah sakit. Tolol. Puasa yang benar itu poso. Bahasa Jawa dari Jawa. Poso. Ngepaske rasa. Anda haus artinya suruh minum. Itu dirasakan. Kalau dulu kan enggak. Haus langsung minum. Sekarang dirasakan haus.
Nah, dipaski. Oh, berarti saya oleh Tuhan yang lebih dekat dari urat leher, saya suruh minum. Itu namanya poso, ngepaski rasa. Lapar. Oh, berarti saya oleh Tuhan yang lebih dekat dari urat leher, suruh makan. Makan tidak sembarangan. Itu namanya poso. Tidak sampai kekenyangan, tidak makan makanan yang ngawur-ngawur, lemak-lemak, kolesterol, tidak. Itu namanya poso, ngepaski rasa. Gak kayak sekarang ganti jam makan, apa itu? Jam sarapan diganti jam 4 pagi sebelum matahari terbit. Terus jam makan siang diganti nanti maghrib. Ganti jam makan, tapi tidak ngerti maknanya, ya kan? Terus pamer lagi. Tuh lihat di Bible, Anda yang ngaku percaya Isa Al-Masih, Yesus tuh ajarannya di Alkitab. Yesus bilang, kalau puasa minyai rambutmu, cuci mukamu, biar orang tidak tahu kalau kamu puasa. Yang boleh tahu cuma dirimu dan Tuhanmu. Itu puasa sing genah. Oh, namanya ngepaske rasa, melatih rasa, menyatukan diri dengan Sang Maha Kuasa. Berarti aku dengan Sang Maha Kuasa. Tidak kayak orang Arab sekarang. Weh, bulan puasa, kita semua puasa. Loh, puasa pamer. Ayo, hormatilah yang puasa. Itu. Kejadian kan setiap hari di mana itu, di sana. Orang bikin warung, siang-siang buka, diusir. Warungnya dipaksa suruh menghormati yang puasa, gendeng kan itu. Semua ustadz, ulama, kiai, gus yang masih mengajarkan orang puasa minta dihormati, senteng kalian ndak waras. Ajaranmu ajaran gendeng, ajaran jancuan itu kalau orang Jawa Timur bilangnya. Puasa kok haus dihormati, minta dihormati, hormatilah yang puasa. Dobol loh. Puasa dobol, Allahmu dobol, Tuhanmu dobol kabeh ya. Oke ya teman-teman, sekian dulu live-nya. Biar nanti bisa saya upload di YouTube nanti sebelum kena peringatan, nanti kena apa namanya, videonya nanti nggak bisa di-upload. Oke, terima kasih ya teman-teman. Buat yang sudah pay attention, yang sudah bergabung, silahkan lanjut di channel Warta Kabar Baik. Sip.